Selamat datang di Irak, Paus Fransiskus. Kami sudah banyak mengalami kesulitan ketika kami mengungsi dari kekejaman ISIS. Kami ingin mendengar pesan pengharapan dari Paus Fransiskus. Kami mulai menyiapkan kedatangan Paus sejak 2 bulan lalu di tengah berbagai tantangan. Kami kumpulkan anak-anak muda untuk menghiasi kota dengan bendera dan foto Paus. Kaum muda kami yang membuat logo untuk kunjungan Paus ini. Kunjungan Paus Fransiskus dinantikan oleh semua orang Kristiani di dataran Niniwe di Irak. Ini adalah Paus pertama yang datang ke tanah Abraham. Dari Baghdad ke Mosul melewati Karakos. Di sini umat Kristiani sudah kembali setelah mengungsi sewaktu ada pendudukan ISIS. Romo George bersama panitia penyambutan Paus dan Komite Church Supreme Board mengisahkan kegiatan mereka dalam membangun kembali kota setelah 35% dirusak oleh ISIS dari 2014 sampai 2017. Pensavamo di trovare una città soltanto abbandonata. Tadinya kami pikir bahwa kami akan menemukan kota yang ditinggalkan saja. Ternyata 2 minggu setelah kota ini dibebaskan dari ISIS, foto satelit menunjukkan sebuah tragedi. Gereja dibakar, bangunan dirusak, rumah-rumah dihancurkan. Kami membagi dalam 3 golongan. Golongan A yaitu rumah-rumah yang dirusak total, ada 62 rumah. Golongan B yaitu rumah yang dibakar atau dirusak sebagian, ada sekitar 2.100 rumah. Lalu golongan C yaitu rumah yang mengalami sedikit kerusakan, kira-kira ada 4.700-an rumah. Anche documentato 4.774 case categoria C che poco danneggiate. Sejak Mei 2017, komite mempekerjakan 22 orang dan berhasil membangun 57% dari target perbaikan. Sekarang karena kurangnya sumber dana, jumlah pekerja dikurangi. La città di Karakos, Baghdad, che preferiamo che sia. Kami ingin kota Karakos kembali seperti semula. Nama kota ini yang sebenarnya adalah Baghdad, dalam bahasa kami, bahasa Aramaik. Sekarang masyarakat di kota ingin hidup tenang dan damai di tanah ini. Per la ricostruzione della città vogliono vivere in pace questa terra. Melewati jalan-jalan di kota tua, Romo George membawa kami ke rumah Allah. Keluarga mereka sudah kembali hidup normal setelah kembali dari pengungsian. Sewaktu ada ISIS, kami mengungsi ke Kurdistan selama 3 tahun. Terima kasih kepada Romo George dan komitenya yang membantu membangun kembali rumah kami, sehingga bisa kami tinggali lagi. Ketika kami pergi mengungsi, waktu itu malam hari, kami meninggalkan semuanya. Puji Tuhan, kami berhasil melarikan diri. Tetapi ketika kami kembali, kami menginjak tanah berwarna hitam, abu. Rumah kami sudah dijarah lalu dibakar. Puji Tuhan, kami sudah selamat. Uang dan rumah tidak sebanding dengan nilai hidup kami. Alhamdulillah wa syukur. Questa visita darà una forza, incoraggia. Kunjungan Paus akan memberikan kekuatan kepada umat Kristiani di sini, memberikan semangat untuk hidup baru, maka akan kami sambut dengan sukacita. Kunjungannya akan membawa perubahan dalam hidup kami, dalam hubungan masyarakat di sini. Kalian semua adalah saudara. Demikian slogan kunjungan Paus yang ingin kami hidupi di tanah kami ini. Che siamo fratelli, che questo è il messaggio del Papa. Tutti siamo fratelli, vogliamo vivere in questa terra. Paus Fransiskus kunjungi Irak membawa pesan damai. Paus Fransiskus meninggalkan Roma, Italia pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 untuk memulai kunjungannya selama 4 hari ke Irak, yang akan menjadi perjalanan luar negeri paling beresiko sejak pemilihannya pada 2012 yang lalu.
Ini juga perjalanan apostolik pertama Paus setelah sebelumnya membatalkan semua perjalanan ke luar negeri akibat virus corona. Irak mengerahkan ribuan personel keamanan tambahan untuk menjaga keselamatan Paus selama kunjungan tersebut. Warga Irak tampak begitu antusias menyambut kehadiran Sri Paus. Bendera Irak dan Vatikan berkibar di luar bandara Baghdad untuk menyambut kedatangannya. Dalam kunjungan bersejarah itu, Sri Paus ingin menggandeng pemerintah dan pemuka Syiah untuk merajut damai. Kehadiran Paus membawa pesan damai dengan harapan bahwa setelah melewati, bahkan saat ini masih berlangsung peperangan, Irak akan menjadi tanah yang penuh damai dan penuh persaudaraan. Sehari sebelum perjalanannya ke Irak, Paus Fransiskus mengirim pesan kepada rakyat Irak. Saya ingin bertemu dengan mereka, melihat wajah mereka, mengunjungi tanah mereka, tempat lahir peradaban kuno dan luar biasa. Saya pergi sebagai peziarah yang bertobat untuk memohon pengampunan dan rekonsiliasi dari Tuhan setelah bertahun-tahun saudara-saudari di sana mengalami peperangan dan juga terorisme. Untuk memohon juga dari Tuhan penghiburan hati dan penyembuhan luka-luka mereka. Ini adalah perjalanan pertama seorang paus ke Irak. Dan untuk itulah Paus Fransiskus menekankan, katanya, saya pergi ke antara saudara-saudari sebagai peziarah perdamaian, mencari persaudaraan, digerakkan oleh keinginan untuk berdoa bersama dan melangkah bersama juga dengan saudara dan saudari dari tradisi agama-agama lain yang ditandai oleh pribadi Bapak Abraham yang lahir di tanah Irak, yang mempersatukan umat Muslim, umat Yahudi, dan umat Kristiani dalam satu keluarga. Bersatu sebagai saudara, kita semua bisa membangun rekonsiliasi dan melangkah bersama secara damai. Hanya dengan melangkah bersama, kita bisa menghadapi tantangan-tantangan dengan penuh perdamaian. Secara khusus, Paus menyapa umat Kristiani yang telah memberikan kesaksian tentang iman kepada Yesus di tengah pencobaan yang paling sulit. Katanya, saya berharap untuk melihat saudara-saudari. Saya merasa terhormat bertemu dengan gereja yang dalam perjalanan sejarahnya selalu mengalami pengalaman kemartiran. Dan kepada para martir yang telah memberi diri demi iman mereka, Paus memohon agar teladan iman mereka membuat kita semua semakin bertahan dalam kekuatan kasih dan kerendahan hati. Semoga misi perdamaian Paus ini menyentuh hati setiap warga Irak dan menjadikan Irak akan menjadi negeri penuh perdamaian dan persaudaraan.